Oke, kita hari ini akan belajar bagaimana cara membaca alat ukur fisika. Di dalam besaran-besaran fisika, tentu ada alat ukur yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi besarannya, yaitu besaran panjang, dimensi L, besaran massa dimensi M, besaran waktu dimensi T. Nah, dari alat ukur tersebut tentu memiliki tingkat ketelitian yang berbeda-beda. Berikut disajikan beberapa contoh alat ukur untuk mengukur besaran panjang. Ada jangka sorong, ada mistar, dan ada alat meteran. Yang pertama kita bahas mengenai mistar. Mistar ini merupakan alat ukur yang memiliki dua skala, yaitu skala utama dengan ketelitian 1 cm dan skala terkecil ketelitiannya 1 mm. Di mana ketelitian skala terkecilnya yaitu 1 mm. Untuk melaporkan bagaimana hasil pengukuran mistar, simak beberapa pembahasan berikut ini. Selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara melaporkan hasil pengukuran panjang. Di dalam fisika, bentuk penulisan dalam pelaporan hasil pengukuran panjang untuk pengukuran tunggal adalah sebagai berikut. X sama dengan X0 plus minus delta X. Nah, X ini merupakan hasil dari pengamatannya. X0 adalah pendekatan terhadap nilai yang benar. Kemudian delta X adalah nilai ketidakpastian, di mana nilai delta X untuk pengukuran tunggal adalah setengah dikali dari skala terkecil. Apabila mistar skala terkecilnya adalah 1 mm atau 0,1 cm, maka setengahnya dari 0,1 cm adalah 0,05 cm. Jadi seandainya ada pengukuran yang masih diragukan, maka kita wajib menuliskan plus minus 0,05 cm. Nah, ini disebut sebagai hasil pengukuran tunggal atau pengukuran yang biasa diperoleh pada satu kali pengamatan. Misalnya kita ingin mengukur panjang dari sebuah pulpen, dimulai dari angka 0 dan diakhiri yang akan kita ukur. Maka di sini tepat di garis 14 cm, sehingga panjang dari pulpen adalah 14 cm. Kemudian jika kasusnya apabila sebuah benda diukur dan hasilnya tidak tepat pada angka yang terbaca pada mistar. Nah, misalnya seperti ini. Angkanya lebih dari 15,6. Maka hasil pelaporan pengukuran panjangnya kita bisa menuliskan 15,65 yang mana ada ketidakpastian angka yang perlu kita masukkan, yaitu plus minus 0,05. Karena di sini range atau rentang dari hasil pengukurannya adalah lebih dari 15,6 yang kita tidak tahu tepatnya berapa, sehingga boleh lebih dari 0,05 atau kurang dari 0,05. Artinya rentang pengukurannya yaitu sekitar 15,6 hingga 15,7 itu masih dikatakan benar. Tetapi kalau misalkan pembacaannya sudah di luar dari 15,65 plus minus 0,05 atau misalkan penyebutannya adalah sekitar 15,8, maka hasil pengukurannya udah pasti salah. Yang kedua, kita akan bahas mengenai jangka sorong, di mana jangka sorong ini merupakan alat ukur untuk mengukur besaran panjang yang lebih teliti dari mistar, dan juga untuk mengukur diameter sebuah benda, baik diameter luar atau dalam, dan juga mengukur kedalaman suatu benda. Untuk jangka sorong terdiri atas dua skala, yaitu skala utama dengan ketelitian 0,1 cm atau 1 mm dan skala nonius dengan ketelitian tergantung dari beberapa jenis jangka sorong. Ada yang jenis pertama yaitu terdapat 10 garis kecil di skala nonius yang memiliki ketelitian 0,1 mm. Yang kedua, ada 20 garis di dalam skala nonius yang mana ketelitiannya naik menjadi 0,05 mm. Yang ketiga,
Ada juga jangka sorong yang memiliki skala nonius lebih banyak, yaitu sebanyak 50 garis, sehingga ketelitian skala noniusnya adalah 0,02 mm. Semakin banyak garis dari skala nonius, maka jangka sorong tersebut semakin teliti. Berikutnya kita akan bahas bagaimana cara membaca alat ukur untuk jangka sorong. Kita akan bahas bagian-bagian dari jangka sorong, yang mana untuk bagian dari sebelah kiri dulu, kita lihat ada rahang dalam, yang mana nanti di sini untuk meletakkan suatu benda yang akan kita ukur diameter bendanya. Kemudian rahang luar yang paling bawah ini bisa digunakan untuk mengukur diameter dari luar suatu benda. Nah, kemudian ada sekrup pengunci dan juga ada skala, yang mana skala yang bisa digeser ini atau rahang gesernya kita sebut sebagai skala nonius. Skala nonius ini yang bisa kita geser-geser. Kemudian skala dari skala utamanya di sini terbaca di bagian skala sentimeternya. Nah, kemudian ada pengukur untuk mengukur kedalaman suatu benda di ujung paling belakang. Oke, sekarang kita coba bagaimana cara membaca jangka sorong. Misalnya saja ini ilustrasi dari jangka sorong, di mana bagian-bagiannya ada skala utama dan ada skala nonius. Skala nonius identik dengan skala yang bisa digeser-geser atau terletak pada rahang geser. Sedangkan skala utama tidak bisa digeser-geser sehingga disebut sebagai skala tetap. Nah, di sini bisa dalam bentuk sentimeter, tapi nanti kita totalkan dulu dalam bentuk milimeter. Kemudian kita di sini bisa memilih 3 jenis jangka sorong dengan ketelitian yang berbeda, yaitu 1/10, 1/20, atau 1/50. Terlihat dari banyaknya garis pada skala nonius. Sekarang kita gunakan jangka sorong dengan skala terkecil yang biasanya kita pakai, yaitu 1/10. Artinya skala noniusnya hanya terdapat 10 garis saja. Nah, sekarang cara membacanya, misalnya kita ambil sembarang hasil pengukuran, misalnya di sini. Nah, kita mulai membaca pengukurannya dimulai dari angka pada skala utama dulu. Kita lihat, di sini kita batasi mulai dari angka 0, kemudian maju ke depan hingga berbatasan dengan skala nonius. Angka 0 pada skala nonius membatasi hasil akhir dari skala utama. Di sini terlihat ada 6 garis pada skala utama sebelum menyentuh angka 0 pada skala nonius, yaitu sebanyak 6 garis. Nah, 6 garis ini mewakili 6 mm. Kalau kita ubah ke dalam sentimeter, artinya adalah 0,6 cm. Kemudian, setelah menyimak skala utama, kita beralih ke pandangan skala nonius, yaitu kita cari yang segaris dengan skala utamanya, yaitu angka 7. Ternyata angka 7 sudah berhimpit dengan skala utama, sehingga kita ambil nilai 7 ini sebagai skala noniusnya. Karena di sini skala noniusnya mewakili 0,1 mm, maka 7 ini kita ubah menjadi 0,7 mm. Sehingga tinggal kita jumlahkan 6 mm ditambah 0,7 mm, yaitu hasil pengukurannya adalah 6,7 mm atau 0,67 cm. Lanjut, kita coba untuk hasil yang kedua. Oke. Angka 1 pada skala utama telah ditempuh sebelum angka 0 pada skala nonius, sehingga 1 ini kita masukkan ke dalam perhitungan skala utama, yaitu 1 cm atau 10 mm. Sekarang kita cari dari skala nonius yang paling bawah, yaitu yang berhimpit adalah 4. Nah, 4 ini tinggal dikali dengan 0,1 mm,
yaitu 0,4 mm. Maka tinggal kita jumlahkan, hasil pengukurannya adalah 10,4 mm, atau kalau kita ubah ke dalam sentimeter, maka menghasilkan pengukuran 1,04 cm. Jika kita gunakan skala Nonius yang sangat detail, yaitu 1/20, maka hasil pengukurannya akan bergeser menjadi, skala Noniusnya menjadi 0,4 mm. Jika kita tambah lagi menjadi 50 garis, maka yang lebih segaris pada skala Nonius akan menjadi 0,44 mm. Untuk 1/50 ini artinya satu garis mewakili 0,02 mm. Sedangkan yang 20 garis mewakili satu garisnya adalah 0,05 mm. Oke, sekarang kita coba berlatih bagaimana cara menentukan panjang dari benda, misalnya benda ini. Kita letakkan di sini, kemudian kita rapatkan. Nah, sekarang tinggal kita baca hasil pengukurannya. Kita ambil pada hasil pengukuran skala utamanya. Di sini kita pakai milimeter dulu ya. Jadi kita batasi hasil pengukurannya di sini adalah angka 1, kemudian ada 1,1, kemudian 1,2. Nah, untuk 1,2 itu nilainya adalah sebelum dari 0 pada skala Nonius yang paling bawah. Sehingga kita ambil nilai dari 1,2 cm atau 12 mm. Sekarang tinggal kita jumlahkan dengan skala Nonius yang segaris dengan skala utama. Di sini terlihat yang segaris adalah angka 3. Maka angka 3 ini mewakili dari 0,3 mm. Maka tinggal kita jumlahkan, hasilnya adalah 12,3 mm, atau kalau dalam senti, angka skala utama tadi kita tulisnya adalah 1,2 cm ditambah dengan 0,03 cm. Sama hasilnya adalah 1,23 cm. Untuk di aplikasi ini kita pakainya milimeter. Coba kita tulis hasil jawabannya. Tadi kita memperoleh 12,3 mm. Dan hasilnya betul. Yang ketiga, kita akan bahas mengenai mikrometer sekrup. Di mana ciri-ciri mikrometer sekrup? Yang pertama adalah lebih teliti dari mistar dan jangka sorong. Kemudian untuk mengukur ketebalan suatu benda, dan juga mikrometer sekrup itu terdiri atas dua skala. Yang pertama ada skala tetap dengan ketelitian 1 mm, dan juga ada skala yang bisa diputar atau skala Nonius dengan ketelitian 0,01 mm. Untuk ketelitian mikrometer sekrup, setengah dari skala terkecilnya menghasilkan nilai dari 0,05 mm. Hal ini menandakan untuk mikrometer sekrup jauh lebih teliti daripada mistar dan jangka sorong. Selanjutnya kita akan belajar mengenai bagian-bagian dari mikrometer sekrup. Kurang lebih ilustrasinya seperti ini. Ada ruang ukur tetap, ada ruang ukur gerak yang nantinya bisa digeser-geser untuk merapatkan benda yang akan diukur. Kemudian ada skala putar, yang mana skala putar ini nanti yang bisa kita ubah-ubah, dan juga adalah skala tetap atau silinder tetap yang tidak bisa diubah-ubah nilainya. Kemudian di sini ada pengunci atau gigi putar. Sekarang kita coba langsung bagaimana cara menggunakan mikrometer sekrup di dalam mengukur suatu benda. Oke, ini ada bentuk dari mikrometer sekrup, di mana ada skala putar yang nantinya akan kita geser-geser, dan juga ada skala tetap yang terbaca di garis horizontal. Nah, skala putar ini
yang vertikal memiliki ketelitian 0,01 mm, sedangkan skala tetapnya yaitu bernilai 1 mm. Nah, sekarang kita belajar dulu cara membaca alat ukurnya. Nah, yang pertama misalkan kita ambil sembarang nilai, misalnya kita ambil sampai kita zoom. Nah, lihat nilai dari skala utama yaitu yang datar. Di sini skornya mencapai 15, 16, dan 17. Di bawah angka 17 itu sebenarnya ada garis-garis kecil yang mewakili 0,5 mm. Kalau misalkan skala putarnya ini masih menutupi batas dari skala yang terkecil dari 0,5, maka tidak perlu dimasukkan dalam perhitungan. Tetapi beda lagi jika misalkan ini kita lebihkan dulu. Nah, misalkan ada nih satu garis yang masuk dari batas skala putar, maka itu masuk ke dalam perhitungan. Nah, coba kita ulang lagi. Misalkan kita punya nilai pengukuran sebesar ini. Nah, 21, 22, 23, 24 mm ditambah dengan bidang yang horizontal segaris dengan skala nonius yang vertikal ini, maka dia menepati nilai dari 25, 26, 27, 28. Artinya 0,28 mm. Sekarang tinggal kita lihat. Nah, berarti nilainya adalah 24 mm ditambah dengan 0,28 mm. Hasilnya adalah 24,28. Ini hasilnya ya. Sekarang kita coba lagi sembarang angka. Misalkan kita majukan, kita masukkan sampai sini. Maka 0,5 setelah angka 21, 22, 23 ini masuk ke dalam hitungan dari skala utama, yaitu 23,5 mm. Sekarang kita tinggal cek nilai dari skala noniusnya, karena di sini dia mendekati angka 21, maka kita bisa bulatkan menjadi 0,21 mm. Sekarang kita total, maka hasilnya adalah 23,71. Sekarang kita coba lagi menggunakan suatu benda. Misalnya kita ingin mengukur diameter dari lingkaran ini. Sekarang kita rapatkan. Oke, ini sudah tidak bisa diputar lagi. Sekarang kita cek. Oke, hasil pengukurannya seperti ini. Ini 5, 6, 7, 8. Ada lebihnya 0,5. Maka kita bisa simpulkan hasilnya adalah 8,5 ditambah dengan ini mendekati 0,09. Maka bisa kita bulatkan ke atas. Berarti hasilnya adalah 8,5 ditambah 0,09. Hasilnya adalah 8,59. Oke, selanjutnya kita coba mengukur panjang dari besi ini. Nah, hasilnya sekarang sudah terbaca 10, 11, 12, 13, 14, tidak ada koma di bawah, 14, sekarang yang skala nonius masih belum menyentuh 20, kita ambil yang sudah dilewati adalah 0,19, berarti maka hasilnya adalah 14,19 mm. Dan hasilnya adalah betul. Oke, kita coba lagi. Kita ukur diameter dari sebuah benda ini. Maka kita putar rapat lagi dan kita baca pada skala utama dulu. Kita lihat nilai dari skala utamanya
15, 16, 17, 18 mm ditambah 0,05, berarti hasilnya adalah 18,05 mm. 18,05. Oke, hasilnya betul.